Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas atau Total Quality Management. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aura Nuranti dengan 3 digit NIM terakhir 038. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Wahdah dengan 3 nomor NIM terakhir 065. Perkenalkan, nama saya Vivit Lia Agustina dengan nomor NIM terakhir 012. Perkenalkan, saya Nuyan Ati Sarmila Dewi dengan NIM terakhir 097. Perkenalkan, nama saya Eka Vina Kuserawati, NIM belakang 108. Perkenalkan, saya Resti Mekawafik dengan 3 NIM terakhir 065. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan standarisasi, kualitas, ISO, dan SNI. Jelaskan, inspeksi merupakan bagian penting dalam program pengawasan kualitas. Jelaskan bagaimana umumnya pedoman pelaksanaan inspeksi dan sebutkan sumber referensinya. Standarisasi merupakan usaha bersama untuk membentuk standar, yang dimana standar merupakan sebuah aturan yang digunakan untuk bimbingan dan bersifat wajib, memberi batasan spesifikasi, dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik, sebuah proses dan karakteristik sebuah metode. Kualitas merupakan sesuatu yang cocok dengan selera. Pandangan lain mengatakan bahwa kualitas adalah barang atau jasa yang dapat menaikkan status pemakai. Menurut Juran, dalam Zulia 2007 menyatakan bahwa ditinjau dari sudut pandang produsen, kualitas dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan spesifikasi. Suatu produk akan dinyatakan berkualitas oleh produsen apabila produk tersebut telah sesuai dengan spesifikasinya. ISO merupakan badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara untuk bertanggung jawab mewujudkan standar di negara masing-masing. Standar nasional atau yang biasa disebut dengan SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional, yang dimana Badan Standarisasi Nasional ini merupakan lembaga pemerintah non-departemen Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di negara tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan inspeksi. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih inspeksi itu. Inspeksi adalah pemeriksaan yang melibatkan tes dan pengukuran yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang berhubungan dengan objek yang akan diperiksa. Inspeksi ini dilakukan agar memastikan objek sudah memenuhi standar tertentu. Menurut Aryani tahun 2007, pedoman pelaksanaan inspeksi dilakukan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, penentuan sasaran yang diinspeksi. Setiap rancangan produk memuat spesifikasi karakteristik yang harus dipenuhi oleh suatu produk. Mengingat banyaknya spesifikasi karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu produk, sasaran inspeksi dapat dipilih pada salah satu atau beberapa karakteristik saja, tetapi yang dipilih adalah titik-titik kritis atau critical point. Lalu, apa sih titik-titik kritis atau critical point? Titik kritis atau critical point adalah suatu titik dalam proses pengolahan di mana dapat mengakibatkan suatu bahan atau makanan yang halal menjadi haram. Berdasarkan resiko yang disebabkan, terdapat 3 tingkatan titik kritis, tinggi, sedang, dan rendah. Tingkat resikonya tergantung pada level titik kritisnya. Semakin tinggi level kritisnya, semakin besar juga resikonya untuk tidak halal. Kemudian yang kedua, mengenai kriteria mutu yang diinspeksi. Kriteria mutu yang diinspeksi diukur dengan cara, yang pertama, melalui control by variable. Cara mengukur kesesuaian produk terhadap standar dalam skala kontinu, seperti panjang, lebar, berat, tingkatan, dan sebagainya. Misalnya, berat kandungan sesuatu di dalam obat-obatan. Kemudian yang kedua, control by attribute. Mengukur kesesuaian produk terhadap standarnya dalam 2 alternatif, seperti rusak atau bagus. Misalnya, kontrol by atribut terhadap bola lampu yang menyala atau tidak menyala, dinamo yang berputar atau tidak.
Pedoman pelaksanaan inspeksi selanjutnya yaitu jenis-jenis inspeksi. Jenis-jenis inspeksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, inspeksi penerimaan barang atau receiving inspection. Pengaruh bahan baku atau raw material sangat berpengaruh dengan hasil akhir produk. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap mutu bahan baku. Pemeriksaan mutu bahan baku lebih efektif saat bahan baku diterima perusahaan dari pemasok. Pemeriksaan itulah yang dimaksud dengan inspeksi penerimaan. Inspeksi ini bertujuan untuk memperkecil resiko yang ditimbulkan oleh pihak pemasok, seperti kerusakan bahan baku selama waktu pengiriman. Kemudian yang kedua, inspeksi barang dalam proses atau inspeksi proses. Inspeksi ini dilakukan selama proses produksi berlangsung, dengan memilih pada tahapan proses mana inspeksi perlu dilakukan. Untuk menentukan tahapan proses konversi yang diinspeksi, perlu adanya pertimbangan aspek teknis dan aspek ekonomis. Kemudian yang ketiga, inspeksi produk akhir. Inspeksi ini dilakukan terhadap produk akhir dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk akhir tersebut sudah memenuhi standar mutu atau belum. Pertanyaan kedua, mencari contoh pelaksanaan sistem Total Quality Management pada perusahaan agribisnis dan menjelaskan tentang pelaksanaan program Total Quality Management yang efektif, serta menjelaskan konsep Total Quality Management dengan menyebutkan sumber referensinya. Referensi jurnal yang akan dibahas dan digunakan pada kali ini berjudul Implementasi Sistem Manajemen Mutu pada Agribisnis Kedelai Lokal yang ditulis oleh Ridwan Iskandar pada tahun 2016. Pada jurnal disebutkan bahwa pelaksanaan program Total Quality Management terdiri dari 5 klausul. Yang pertama itu ada fokus pada proses, kedua ada skala perbaikan, ketiga ada organisasi, keempat fokus pada pelanggan, dan kelima teknik. Poin yang pertama yaitu fokus pada proses. Fokus pada proses mencakup 2 unsur, yaitu komitmen jangka panjang dan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Komitmen jangka panjang di sini artinya sistem agribisnis terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk yang berorientasi jangka panjang. Tujuan jangka panjang dari sistem agribisnis kedelai lokal adalah menjadi sistem agribisnis terdepan yang mampu bersaing pada level nasional. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kedelai lokal dan kapasitas produksinya untuk meningkatkan volume penjualan. Selain komitmen jangka panjang, fokus pada proses juga mencakup keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Pelibatan banyak anggota sistem agribisnis sebagai suatu proses untuk mengikutsertakan anggota pada semua level agribisnis dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah dalam menjalankan operasional sistem agribisnis. Pemberdayaan yang dilakukan melibatkan banyak pihak yang memberikan efek pembelajaran yang memungkinkan untuk mengambil keputusan untuk perbaikan proses. Poin yang kedua yaitu skala perbaikan. Di dalam sistem agribisnis diperlukan perbaikan ataupun evaluasi agar kualitas produk yang dihasilkan dapat meningkat. Agar produk tersebut tetap eksis dan mampu bersaing di pasar, maka seharusnya seorang produsen tidak cepat puas dengan apa yang diraihnya sekarang, sehingga produsen tersebut dapat melakukan upaya perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan. Upaya perbaikan sistem secara berkesinambungan dalam sistem agribisnis diantaranya yaitu perbaikan sistem organisasi dan diversifikasi produk serta perbaikan dan peningkatan produktivitas yang dilakukan secara bertahap. Poin yang ketiga yaitu organisasi. Organisasi di sini mencakup 3 unsur. Yang pertama, kerjasama tim atau teamwork. Yang kedua, kebebasan yang terkendali. Dan yang ketiga, kesatuan tujuan. Untuk kerjasama tim atau teamwork, pola kerjasama tim ditunjukkan oleh adanya koordinasi antar lini agribisnis dengan pola komunikasi yang baik, saling mendukung, menghormati, mengayomi, serta secara umum terdapat hubungan personal yang baik di antara anggota sistem agribisnis sehingga menciptakan suasana kekeluargaan yang akan berdampak pada produktivitas kerja yang baik. Kemudian, kebebasan yang terkendali. Kondisi kebebasan yang terkendali dalam sistem agribisnis kedelai lokal muncul karena adanya pelibatan dan pemberdayaan yang dilaksanakan atas dasar pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik.
Dalam hal ini, para pelaku agribisnis lah yang melakukan standarisasi proses dan berusaha untuk merekrut SDM yang mampu mengikuti prosedur standar yang mereka telah buat. Dan yang terakhir ada kesatuan tujuan. Di setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama antar lini sistem agribisnis tanpa adanya bagian yang berbeda tujuan dalam menjalankan standar yang telah diterapkan. Dan sistem agribisnis kedelai lokal telah mampu menetapkan kesatuan tujuan tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu fokus pada pelanggan, di mana pada hakikat utamanya tujuan dari sebuah bisnis adalah untuk mempertahankan para pelanggan dan untuk memenuhi kepuasan dari pelanggan. Hal tersebut dilakukan oleh para pelaku agribisnis kedelai lokal dengan menempatkan pelanggan sebagai bagian yang sangat penting dan strategis yang terlihat dari upaya para pelaku agribisnis kedelai lokal dalam memproduksi kedelai lokal yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Pengendalian mutu produksi kedelai lokal dilakukan mulai dari pengendalian proses produksi hingga pengendalian mutu panen produksi kedelai lokal yang dihasilkan. Selain itu, berbagai inovasi produk pernah dilakukan untuk merespon keinginan pelanggan, seperti merekayasa teknik budidaya kedelai lokal untuk menghasilkan kedelai yang bermutu tinggi, sehingga sistem agribisnis mampu memenuhi permintaan pelanggan. Para pelaku agribisnis kedelai lokal juga berusaha untuk memenuhi standar yang ditentukan oleh konsumen dengan melakukan penyandarisasian kerja kepada para pekerja, sehingga setiap sistem agribisnis berusaha untuk melaksanakan job desk-nya masing-masing sesuai dengan aspek pekerjaannya seoptimal mungkin dan berusaha untuk mencapai standar agar kedelai lokal yang diproduksi atau dihasilkan memiliki peningkatan kualitas dari setiap periode panennya. Poin yang selanjutnya yaitu teknik, di mana kegiatan pelatihan teknik yang diberikan kepada para pekerja dilaksanakan untuk setiap periode tertentu dalam 1 tahun. Pelatihan dilaksanakan dengan cara mendatangkan trainer baik dari internal maupun pihak eksternal perusahaan tergantung dari materi training yang diberikan. Kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan antara lain training pengembangan teknik budidaya, training teknik pengolahan lahan, training pasca panen, dan training pemasaran. Pada sistem agribisnis kedelai lokal, pendekatan ilmiah dilakukan dengan cara memantau prestasi para pekerja pada setiap lini produksi dalam rangka melaksanakan fungsi kontrol kinerja, serta melaksanakan perbaikan apabila terdapat masalah teknis maupun non-teknis yang terjadi dalam operasional produksi. Pendekatan ilmiah tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman yang terdokumentasi ataupun yang tidak terdokumentasi dengan bantuan data yang sangat sederhana. Untuk menjawab soal nomor 3, kelompok kami menggunakan referensi jurnal dengan judul Peranan Analisis Biaya Kualitas dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi, studi kasus pada PTP Nusantara 8 Kebun Siater oleh Ricky Martusa dan Henry Darmadi Maslim tahun 2011. PTP Nusantara 8 Kebun Siater merupakan salah satu perusahaan industri yang dimiliki oleh negara yang bergerak di dalam bidang perkebunan, yang mengolah teh menjadi teh hitam. Teh hitam yang berkualitas baik yang dihasilkan karena adanya biaya kualitas yang digunakan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan biaya kualitas? Biaya kualitas merupakan biaya yang timbul karena kualitas produk yang tidak baik dan tidak memenuhi standar kualitas produksi dari suatu perusahaan, serta untuk mencegah timbulnya biaya karena kualitas produk yang buruk. Munculnya biaya kualitas pada PTP Nusantara 8 karena seiring berjalannya waktu perusahaan dituntut untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan produk yang dimilikinya agar dapat bersaing. Pesaing yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tentunya berasal dari pesaing dalam negeri dan pesaing luar negeri. Lalu, agar perusahaan dapat bertahan di dalam pasar dan tetap menjalankan kegiatan operasionalnya dalam jangka panjang di tengah ketatnya persaingan di dunia perekonomian, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Definisi produk yang berkualitas merupakan produk yang baik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk itu,
Agar pengolahan bahan baku dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengendalian terhadap kualitas. Karena jika ada barang yang tidak memenuhi spesifikasi dan tetap diteruskan ke proses berikutnya, maka akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap kualitas produk supaya kita dapat mengetahui apakah suatu barang dalam proses layak untuk memasuki proses produksi berikutnya dan selanjutnya siap dikirimkan ke konsumen. Kemudian diperlukan pengendalian yang bertujuan untuk menekan kemungkinan terjadinya kegagalan produk yang mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar. Pengendalian kualitas tersebut memerlukan usaha serta biaya yang tidak murah. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas suatu produk perlu ada biaya yang dikeluarkan. Dan biaya yang dikeluarkan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas serta biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan terjadinya kegagalan atau cacat pada produk yang dihasilkan inilah yang dinamakan biaya kualitas. Oleh karena itu, mengapa pada sebelumnya dikatakan bahwa biaya kualitas dikeluarkan karena kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar kualitas perusahaan serta dapat menekan timbulnya biaya karena produk yang berkualitas tidak baik. Dengan adanya biaya kualitas tersebut, diharapkan produk yang cacat dapat ditekan seminimal mungkin dan sumber daya dapat digunakan sebaik mungkin. Karena penggunaan sumber daya yang baik dalam memproduksi produk yang berkualitas baik sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Selain itu, adanya penggunaan biaya kualitas juga dapat mempengaruhi besarnya biaya produksi karena adanya hubungan yang kuat antara keduanya. Untuk itu, setiap adanya kesalahan yang terjadi pada proses produksi harus dideteksi sedini mungkin, sehingga mengurangi pemborosan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproses kembali barang yang cacat atau tidak sesuai standar kualitas produksi suatu perusahaan. Oleh sebab itu, dengan digunakannya biaya kualitas ini akan dapat meningkatkan efisiensi dari penggunaan biaya produksi. Terdapat 4 penggolongan biaya kualitas, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan merupakan biaya yang terjadi karena usaha menghindarkan terjadinya kerusakan atau kecacatan dan membatasi biaya kegagalan serta biaya penilaian. Contohnya seperti biaya gaji karyawan pemeliharaan bangunan dan mesin pabrik, biaya pemeliharaan mesin dan perlengkapan lainnya, biaya pemakaian perkakas, dan biaya pengendalian hama dan penyakit. Sedangkan biaya penilaian merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan usaha menemukan dan mendeteksi kondisi dari produk dan bahan baku. Contohnya seperti biaya gaji dan upah pengawas atau mandor, biaya pemeriksaan mutu, serta biaya gaji karyawan bagian inspeksi. Kemudian, biaya kegagalan internal merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya kerusakan atau kecacatan pada produk sebelum barang dikirimkan kepada pelanggan. Contohnya seperti biaya pengecatan kembali atau rework. Dan biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang terjadi akibat adanya produk yang cacat atau rusak, di mana kerusakan itu baru ditemukan setelah barang dikirimkan kepada pelanggan. Namun, pada PT Perkebunan Nusantara 8 ini tidak terdapat biaya kegagalan eksternal, dikarenakan perusahaan tidak menerima return dan keluhan dari pelanggan. Dan pada perusahaan tersebut, biaya kualitas yang memiliki proporsi paling besar adalah biaya kegagalan internal, kemudian diikuti oleh biaya pencegahan dan biaya penilaian. Hal tersebut karena perusahaan lebih menekankan pada kegiatan yang mencegah sampainya produk cacat ke tangan konsumen dibandingkan dengan mencegah terjadinya produk cacat itu sendiri. Kegiatan mencegah sampainya produk cacat ke tangan konsumen akan mengakibatkan kurang efisiennya biaya produksi. Begitupun sebaliknya, kegiatan mencegah terjadinya produk cacat itu akan membuat biaya produksi menjadi lebih efisien. Dengan demikian,
Untuk mengurangi biaya kegagalan dapat melalui penambahan biaya pencegahan, tetapi jumlah biaya penambahan pencegahan masih lebih kecil dibandingkan dengan pengurangan biaya kegagalan internal, sehingga total biaya kualitas akan menurun. Perubahan biaya kualitas akan menyebabkan biaya produksi juga mengalami perubahan, dan biaya kualitas dapat terus menurun jika perusahaan terus-menerus melakukan perbaikan kinerjanya. Adanya kegagalan kualitas terhadap suatu produk akan mengakibatkan kualitas dari produk tersebut rendah, dan hal ini akan mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Sedangkan jika perusahaan tersebut ingin melakukan perbaikan terhadap kualitas produknya, maka akan menimbulkan biaya atau mengeluarkan biaya, sehingga produk kemungkinan besar dijual dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan konsumen mencari sumber lain yang dapat menjual produk dengan harga yang lebih murah, namun dengan kualitas yang lebih baik atau setara dengan kualitas produk perusahaan tersebut. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.